Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode hari ini tanggal 18 Januari sampai dengan besok tanggal 19 Januari 2028. Jadi waktu saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jadi ada dua bagian. Bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian berikutnya 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham. Maaf ada 2 atau 3 hari ini saya nggak buat video karena masih kurang enak badan sebelumnya ya. Jadi sekarang sudah lumayan fit, bersyukur ya puji Tuhan. Jadi saya akan langsung bahas untuk saham-sahamnya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BRPT. Ya. Hari ini secara private message ada 2 orang yang tanya ke saya, Pak Sunar, BRPT ini bagaimana? Apa sudah buy atau belum ya? Nah, kalau berdasarkan garis yang sudah saya berikan sebelumnya, itu kan garisnya 1150. Kalau dia berhasil naik ke atas 1150, boleh buy. Karena ini adalah area buy weakness-nya sekitar 950. Tapi kan buy weakness 950 kan nggak dikasih. Ini kan nggak sampai dipotong ke bawah atau disentuh kan nggak ya. Tapi dia berusaha untuk tembus ke atas resistennya 1150. Nah, kalau kita perhatikan high-nya di sini kan hari ini tanggal 18 Januari 2024 sampai sesi satu break ya. Itu high-nya di 1155 dan sebelumnya di sini high-nya juga kurang lebih hampir sama ya 1160 ya. Jadi di sini strateginya untuk BRPT kalau mau buy boleh aja. Anda pasang stop loss-nya pasti acuan dari 1005 sih. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya dia tinggi ya. Kalau misalnya mau pasang stop loss di tengah-tengahnya Anda bisa pasang di sini 1075 ya. Jadi buy sekarang boleh atau tunggu sekalian breakout ke atas 1155 atau 1160 boleh buy ya. Atau ikuti garis saya kalau misalnya sudah buy ya sudah nanti menjelang penutupan selama dia berada di atas 1150 kalau yang mau buy silakan, yang mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya buy Anda pasang stop loss-nya aja di 1075 dan 1005 ya, jadi 2 level ya. Artinya kalau misalnya Anda buy-nya itu 10 lot, jadi kalau dibagi 2 berarti turun di bawahnya 1075, jual dulu 50%-nya, turun di bawahnya 1005, jual dulu semuanya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1155 atau 1160, Anda mau tambah lagi boleh, average up boleh, target price berikutnya untuk BRPT di 1280, 1445 dan 1670. Nah, ya, jadi kita buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena ini MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya, jadi jangan terlalu agresif ya. Ini jangka pendeknya masih cenderung downtrend, walaupun ini rebound, tapi kan dia belum breakout dari 1155 atau 1160 dari swing high yang sebelumnya di sini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cukup ya untuk BRPT. Yang sudah punya, misalnya Pak Sunar, saya punya BRPT nyangkut di atas, apa boleh tambah lagi atau average down? Jangan ya, biasakan no average down. Jadi pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk brand. Nah, brand ternyata rebound lagi Pak Sunar. Mungkin ada yang kecewa ya. Oh, Pak Sunar, sebelumnya saya tanya Pak Sunar, katanya jual dulu ya, seperti itu ya. Ya memang sih waktu itu kan dia kan dropnya kan tinggi banget. Sebenarnya ini gambarnya sudah saya gambarkan ya. 6950 kemudian 6700 kan. Kalau misalnya dia gagal turun ya bisa pasang stop loss-nya dulu. Jadi kalau Anda nggak pasang, Anda tiba-tiba tanya saya waktu di bawah di sini ya saya tetap aja bilang kalau dia turun lagi di bawah low-nya, ini kan low-nya sebelumnya 4.900, ya kita jual dulu. Ternyata kok ini balik lagi ke atas Pak Sunarto gitu, saya nggak stop loss, nggak usah pasang stop loss, ngapain deh, rugi lah. Ya karena Anda sebelumnya pasang stop loss-nya terlalu jauh, makanya kalau Anda sudah beli, itu pasang stop loss-nya, itu diukur, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Jangan sampai stop loss-nya itu terlalu jauh banget, lebih dari 10% ya, seperti itu ya. Jadi maksimum 10% aja. Tapi kalau sudah terlanjur ke bawah, ya memang turun lagi lower low ya saya anjurkan pasang stop loss-nya aja. Kalau turun lagi jual aja seperti itu ya. Ya kalau rebound ya kita kan nggak akan pernah tahu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Pak Sunar toh gitu saya nggak cut loss ngapain ngikutin Pak Sunar gitu ya. Hold aja ini kan saham bagus bla 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 dan seterusnya. Renewable energy loh ini Pak Sunar ya, ya seperti itu. Tapi kan saya prinsipnya follow the trend. Ini jangka pendeknya. Terus terang aja kalau berdasarkan MA20-nya ini sudah boleh dikatakan sudah downtrend ya jangka pendeknya ya. Walaupun ini rebound ya seperti itu, mantul ke atas bentuknya seperti V atau bukan double bottom, sorry, bentuknya seperti V atau rounding bottom ya seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 5925 atau 6000 ya kita boleh buy yang belum punya, atau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya 5400 dan low-nya hari ini di 5000, dipasang 2 level aja, memang agak jauh ya seperti itu ya. Kan harga terakhir kan 5700 sesi satu break ya. Jadi kalau mau tambah lagi, tunggu naik ke atas 5925 atau mau langsung HK sesi 2 juga boleh ya. Pokoknya penting nanti menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 5.400,
yang sebelumnya kena trailing stop atau stop loss Anda boleh buyback kalau mau lanjut di brand, tapi jangan terlalu agresif. Walaupun kalau kita lihat volumenya lumayan tuh Mas Sunar, MA 10-nya kan volumenya masih naik ya, tapi kan hari ini masih sampai sesi satu break ya lumayan besar sih sampai sesi satu break ya. Masih di banyak MA 10-nya tapi ya untuk volumenya. Jadi jangan terlalu agresif, baiknya bertahap aja. Nah, apakah besoknya langsung turun untuk Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini dia naik kemudian besoknya turun, ya kemungkinan selalu ada. Karena setelah trennya ini sudah melandai MA 20-nya, sudah mulai turun dan harganya masih di banyak MA 20-nya. Ya, jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Beda dengan posisi sebelumnya. Kalau posisi sebelumnya koreksi dia rebound putar boleh tambah lagi, average up boleh ya karena dia MA 20-nya masih mengarah ke atas. Ini kan MA 20-nya mengarah ke bawah. Jadi saya follow the trend. Kalau misalnya mau pakai stop loss-nya yang agak pendek, kita perkecil time frame-nya. Jadi kita lihatnya di hourly-nya. Jadi MA 20 itu 20 jam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan MA 20-nya sudah mengarah ke atas ya, harganya sudah di atas MA 20-nya. Memang dalam jangka waktu yang sempit banget ya, dalam 3 hari terakhir, ya itu dia sudah mulai rebound. Ya seperti dia sudah mulai naik trennya, tapi jangka jangka pendek banget ya 3 harian gitu. Nah di sini kalau dia breakout lagi, higher naik ke atas 925, mau tambah lagi boleh, mau average up boleh. Yang sebelumnya kena stop loss mau buyback, mau fight lagi boleh ya seperti itu ya. Tapi yang sudah punya di atas jangan di average down. Itu saran saya. Ya, disesuaikan dengan resiko profil Anda. Kalau Anda nggak berani, lebih baik jangan, karena ini bisa tiba-tiba turun ya. Volumenya bisa tiba-tiba hilang. Jadi hati-hati juga untuk brand kurang lebih cukup. Nah, berikutnya TPIA. Nah, TPIA ini kalau kita perhatikan ya, high di sini kan di level 4270 sebelumnya. Ketika dia turun, kemudian dia berusaha naik, ini ekor panjang ke atas dan ke bawah. Nah, di sini dia akan menguji resistennya 4270. High-nya hari ini sampai 18 Januari 2024 sampai jam sesi 1 break itu masih belum berhasil naik ke atas 4270. Kalau dia berhasil naik ke atas 4270, Anda boleh buy atau buyback ya sebelumnya kalau sudah jual. Nah, kalau naik lagi ke atas 4620 tambah lagi average up, target price berikutnya 5.200 dan 5.600. Nah, mungkin pertanyaannya apakah bisa balik lagi ke 6.000 Pak Sunar? Secara trennya memang dia downtrend ya. Kenapa Pak Sunar? Bukannya ini naik tinggi tuh. Ya kan? Ini uptrend Pak Sunar ya. Tapi kan kalau saya acuannya trennya kan saya lihat dari EMA 20-nya. 20 harinya kan kalau kita lihat kan EMA-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah EMA 20-nya. Nah, solusinya kalau mau buy sekarang, nah kita lihat di hourly aja. Ini MA 20 sudah mulai naik, tapi 20 jam ya, bukan 20 hari, karena ini per jamnya. Satu candle 1 jam. Nah, kalau kita lihat seperti ini, memang boleh buy spekulasi ya. Mau swing 1, 2, 3 hari sampai dengan minggu depan, mungkin sampai Senin atau Selasa ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi, bisa. Masih bisa ke 5.200 atau 6.000 nggak Mas? Ya bisa, karena dia sudah mulai rebound. Nah, di sini kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, Anda bisa pasang di 3930. Di sini saya pakai acuan di sini ya 3930. Kalau dia turun banyak 3930, lebih baik jual dulu sebagian 50%. Kalau turun lagi di bawah 3690 ya kita jual dulu semuanya. Kalau misalnya sebelumnya nyangkut di atas, jangan di average down ya seperti itu ya. Tapi saya cuma mengingatkan aja, mungkin sebelumnya ada yang kesel banget sama Pak Sunar. Saya tanya Pak Sunar, ini kira-kira gimana, masih bisa naik nggak? Katanya Pak Sunar, kalau lower low jual dulu. Ternyata dia lower low, memang benar. Tapi kok sekarang rebound Pak Sunar? Tahu gitu saya nggak pasang stop loss ya seperti itu. Ngapain di stop loss, di cut loss ya? Ya memang sih di pasar saham itu memang susah juga ya, gampang-gampang susah trading itu. Artinya seperti ini. Ya, kalau misalnya sudah terjadi, kita ngomongnya gampang aja. Oh, tahu gitu kita nggak usah cut loss. Tapi kan secara tren, coba kalau Anda ngikutin garis saya dari atas. Ini kan garis saya sudah saya berikan di sini. 5.600, 5.200. Kalau Anda pasang stop loss-nya ya Anda nggak sampai loss-nya nggak sampai jauh banget. Anda sudah jual di sini, 2 level di atasnya Anda mau buyback kan masih bisa, masih masih iklan juga kan. Anyway kan Anda bisa beli lagi di harga lebih murah daripada Anda cuma diem aja di hold ya. Anda nggak dapat cashback istilahnya ya. Karena kan kalau Anda jual di harga atas, kemudian Anda buyback di harga bawah, kan Anda dapat dapat uang kembali selisihnya harga jual dan harga belinya yang Anda buyback ya. Ya, kalau sudah jadi memang ngomongnya gampang. Ya, dinamika trading memang seperti itu. Makanya cut loss-nya jangan terlalu jauh. Jangan sampai sudah terlanjur jauh terus Anda bingung. Ya, kalau saya sih ditanyain ya kalau lower low jual aja dulu. Kalau percakapan nanti rebound lagi ya kita nggak pernah tahu ya seperti itu ya. Ya bukan berarti keliru enggak ya. Jadi jangan jangan terlalu confident juga. Nah, ini sebenarnya jangka pendeknya MA 20-nya mengarah ke atas dan harganya di atas MA 20-nya. Yang mau buy weakness ya tunggu aja di 3930 atau 3690, tapi pasang stop loss-nya juga sama di situ. Kalau Anda mau langsung HK boleh aja. Ya, target berikutnya 4620 dan 5200. Target price itu bukan berarti
eh, kena terus jual enggak. Kalau misalnya dia naik ke atas 4620, ya kalau saya ditanyain apakah masih boleh buy, ya saya bilang boleh, karena kalau dia naik ke atas 4620, dia ada kemungkinan akan breakout MA20-nya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena jangka pendeknya ini masih downtrend ya. Seperti itu ya. Sebelumnya dia uptrend-nya memang naiknya jauh banget ya. Mungkin nanti dia konsolidasi sekitar 4.400 sampai dengan 4.600 ya. Itu tafsiran saya di situ. Jadi 4.400 sampai 4.600. Terserah Anda mau buy sekarang boleh, tunggu buy on weakness di 3930 atau 3690. Untuk buy on weakness itu artinya turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya rebound kita barusan buy. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN. Kalau sudah punya untuk MMNN ya, ini ada boleh pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya 7.200, 6825 dan 6500. Nah, garis yang saya kotain untuk buy on weakness ini fungsinya ganda. Kalau misalnya dia turun di bawahnya 7.200, kemarin kan 17 Januari ya, itu ditutup banyak bukan, ditutup masih 7.200. Mungkin ada yang kena trailing stop atau stop loss. Nah, ternyata hari ini rebound Pak Sunar ya. Kalau Anda mau lanjut boleh aja. Tapi kan saya sudah bilang pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya bertahap aja karena dia masih bagus trennya. Tahu dari mana MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat dia breakout ke atasnya hanya 7550, ya kita boleh buy back yang sudah punya. Kalau mau tambah lagi average up boleh juga, target price berikutnya 7725 dan 8350. Ya, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk MDKA, apakah sentimen emas naik? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi di sini saya follow the trend. Jadi saya fokusnya ke harga sahamnya MDKA. Jadi di sini kalau yang mau buy boleh, mau buy weakness tunggu lagi di 2480. Tapi menurut saya ini sudah lumayan bagus lah kalau mau buy sekarang. Menjelang penutupan kalau dia naik lagi ke atas 2670 ya jangan ragu-ragu untuk buy. Ya, yang penting ada pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Target price berikutnya 2880, 3030 dan 3220. Itu untuk MDKA ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BRIS. Nah, kalau kita lihat di sini untuk BRIS, dia kalau kita lihat dia afternya masih bagus ya. Ini dia masih testing area 2000. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 2000, yang mau tambah lagi boleh, average up boleh ya. Yang mau buy juga boleh. Atau kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya takut, Pak Sunar tunggu di bawah boleh nggak? Ya, Anda tunggu aja di 1850, 1895 atau 1800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2000 ya tambah lagi boleh. Naik ke atas 2050 tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya untuk BRIS masih bisa ke 2200 dan 2400. Jadi masih bagus uptrendnya. Memang agak menyesalkan, menyebalkan ya di sini ya. Ekornya panjang ke atas nih Pak Sunar, menyebalkan ini. Ya kan? Ya gimana enggak? Kita katanya Mas Sunar breakout higher high resisten kita boleh buy kan? Ternyata pullback lagi. Ya disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing. Memang saya itu prinsipnya kalau dia breakout higher high, ya kita boleh tambah lagi selama uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya ya seperti itu ya. Ya memang secara trennya dia bagus. Kalau misalnya MA20-nya terlalu jauh ya Anda pakai hourly aja per jamnya. Jadi lihatnya lebih gampang ya. Kurang lebih seperti itu. Diperkecil time frame-nya ke hourly ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Antam. Jadi kalau kita lihat sini untuk Antam dia masih sideways di bawah ya. Kalau kita lihat di sini low-nya di 1590 ya. Ini Anda bisa pasang sebentar. Kalau misalnya mau buy sekarang Anda pasangnya 1580. Tapi untuk Antam ini sebenarnya dia masih downtrend. Ya kalau mau buy sekarang ya boleh aja sih. Memang di sini sebelumnya terbentuk double top atau kalau dilihat ini double bottom ya, tapi ini mau triple bottom ya mungkin aja, tapi belum terbentuk ya patternnya ya. Nah di sini mau tunggu 1705 lebih baik ya, karena kalau masih di bawah 1705 menurut saya sih masih sideways ya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya 1580. Ya kalau turun bayar 1580 ya jual dulu semuanya karena dia turunnya akan makin dalam. Nah target price terdekatnya saya ambil 1800, kemudian berikutnya lagi 1860, berikutnya lagi untuk Antam target price-nya 1925. Jadi antara 1705 dan 1800 kalau mau tambah lagi tengah-tengahnya Anda bisa ditambah di 1745. Jadi Antam ini memang masih sideways di bawah. Istilahnya downtrend sideways di bawah. Jadi belinya jangan terlalu agresif ya. Bertahap aja, nyantai aja. Jadi selama dia masih di bawahnya 1800, dia masih cenderung downtrend di bawah ya. Jadi kalaupun Anda trading ya jangan terlalu banyak. Istilahnya coba dulu ya. Istilahnya bahasa Inggrisnya itu don't put all your legs together gitu ya. Jadi
kita tes dulu airnya pakai 1 kaki ya. Ya kita belinya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Ya itu saran saya cukup. Berikutnya untuk Medco, ini yang mau buyback boleh, masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Yang belum punya mau langsung buy boleh. Target price terdekatnya 1305 dan 1430. Kalau saya sih masih belum buy untuk Medco. Bukan berarti jelek, enggak. Ini sudah bagus. Kalau mau buy silakan ya. Cuma saya aja yang belum ya. Ini kalau mau tunggu breakout higher high boleh 1295 kita boleh buy lagi. Tapi setiap kali kalau dia breakout higher high, dia selalu ekonominya panjang ke atas ya. Jadi strateginya mungkin kalau dia breakout ke atas kita tunggu pullback sedikit, kemudian kita mau pesan buy ya. Seperti itu. Kalau misalnya mau buy high sell higher ya, uptrendnya masih bagus, masih bisa ke 1600 masih bisa. Selama dia bertahan di atasnya 1100-an ya, seperti itu ya. Untuk Medco cukup ya. Ini sudah saya bahas 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Kurang lebih cukup sekian. Di akhir video saya ucapkan doa saya semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.